Kondisinya mati ya. Ini sensor cahayanya di belakang. Jadi kalau misalnya anggap ada cahaya mataharinya ke malam, berarti kan gelap ya. Berarti dianggap saya tutup nih. Assalamualaikum sobat, pengabdian masyarakat yuk. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta di Desa Pantai Sederhana. Desa Pantai Sederhana yang mewakili, kepadanya saya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa may yudlil fala hadiyalah. Mohon maaf dan ampura, bukan tidak menghormati, namun memang sekilas pandang selepas rindu. Baru ini saya kenal, namun dalam hal ini beliau antisipasi atau mau berbagi dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam kesehatan masyarakat desa Pantai Sederhana. Yang keduanya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini. Sangat penting banget kalau pasti Bapak atas sambutannya yang luar biasa. diabetes mellitus deteksi dini. Itu perkiraan 2030 ini 2026 itu meningkat lagi dari 9M kurang lebih 21. Kenapa? Karena dari hasil survei, dari hasil penelitian salah satu yang kita lakukan ini itu terdeteksi bahwa pola hidup masyarakat Indonesia kurang tinggi terjadinya penyakit tersebut. Minta gimana? Nggak kelihatan juga sih. Berikutnya, kenapa di Pantai Sederhana gitu ya? Ya mohon maaf kalau misalkan ini kurang tepat datanya, tapi yang saya perlu sampaikan bahwa penduduknya 2000 lebih ya Pak ya, hampir 3000-an. Kemudian kepala keluarganya ada 712 gitu ya. Kemudian usianya 60% itu di atas 25 tahun. Pendidikannya rendah, mohon maaf, ini mungkin yang di bawah SMA banyak ya Pak ya. Nah, fasilitas kesehatan ini yang paling penting. Ternyata di sini jauh ya Pak ya. Jauh untuk ke puskesmas saja sampai berapa kilo. Tadi saya lewati jalan memang untuk ke apotek juga agak sulit gitu ya. Terhadap tubuh gitu. Sehingga seperti itu. Makanya tinggal tidak ditusuk gitu ya, hanya ditempelkan nanti terbaca. Kayak di limitnya di sini Pak. Sorry Pak. Ya, dari sebelah ya Pak. 109 ya Pak ya. Jadi saya berdua yang merasakan instalasi lampu penerangan jalan tenaga surya berbasis jaringan optik. Jadi tadi teman saya sudah Pak Tarudi. Nah ini panel surya, ini adalah panel suryanya. Bisa kita lihat di sini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi ini adalah energi DC ya Bapak. Pegangannya DC Bapak. Jadi ini ada sambungannya. Nah ini sambungannya nanti. Jadi itu Berarti kompeten. ini dia akan hubungan buat nantinya cahaya itu buat misalnya dia ada kedip, jadi dia menerima cahaya matahari. Dia lagi ngecas coba. Ya nanti sebagainya. Nah kalau misalnya Tadi soalnya sebenarnya dengan bulan itu tadi gula ya. Ya kadar gula dalam otomatis kalau dia ada cahaya matahari dia akan secara otomatis jadi aman. kolesterolnya
di panel slide itu ada dua jenis yang banyak digunakan. Jadi ada namanya monokristalin yang di sebelah sana. Dan ini ada tipenya polikristalin. Ya, jadi memang sama saja ininya, tapi ya dia tingkat efisiensi monokristalin itu lebih besar ya, 12 sampai 14%. Kalau yang polinya 10 sampai 12%. Nah, ketika misalnya ini adalah komponen dasar dari panel surya. Jadi walaupun sama yang kecil seperti ini, itu dalamnya ada solar charge controller. Nah, ini kecil, PLD kecil. Yang lainnya komponennya kecil di dalam surya. Nah, kalau yang ini, jadi ada dari panel surya ini masuk ke solar charge controller. Dia fungsinya apa? Dia fungsinya untuk mengisi baterai. Ya, jadi kalau malam bisa digunakan. Kalau siang hari cahaya matahari berubah jadi energi listrik. Kemudian dari solar charge controller ini akan mengisi baterai. Nah, sehingga kalau malam solarnya cahaya matahari tidak ada, sehingga yang mengirim lampunya bebannya itu adalah dari baterainya. Jadi kalau baterainya nggak dicas mati dia. Nah, contohnya kayak di sini ini, jadi kami coba buat juga yang di sini Bapak Ibu, mohon maaf, di panel ini. Nah, ini ada sama kayak ada solar panelnya, ada baterainya. Nah, bagaimana nanti dia bisa masuk ke IoT-nya? Bagaimana kita bisa monitoring baterai, kapasitas di baterainya itu kita menggunakan sensor. Sensor. Jadi karena ini kita putus, kita masukkan sensor. Sensor itu tambahkan berani Pak. Dan kita menggunakan ESP32. Itu ini bagian kerjanya. Jadi otomatis lebih hemat ya. Kemudian ini cara merawatnya pasti berusaha kalau ini ada kotor gitu ya. Nah, sebenarnya maintenance sendiri ya. Nah, yang masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya dia tadi monitoring itu kita monitoring ya. Kalau HP ya, kalau kita baterainya panjangnya ternyata baterainya habis gitu ya, ngecas gitu ya, di kapasitasnya. Nah, ini salah satunya kita butuh tadi program ada pengendalinya itu namanya Arduino ESP32 pakai microcontroller. Yang kedua ada namanya kita butuh modular aplikasi web. Ya, jadi harus ada WiFi-nya. WiFi harus dimasukin. Nah, kemudian ada namanya Firebase. Ya, jadi data dari kapasitas baterai itu akan dikirim ke database, ke Firebase ini. Firebase ini akan masuk ke modular, sehingga nanti ini modular. Nah, saya akan coba buktikan di sini. Ini jadi tinggal ini free semua ya. Ini ada aplikasi modular, Bapak Ibu bisa di-download, bisa dimasukkan ke modularnya, kemudian masukin akun. Tadi Firebase juga, modularnya juga. Kemudian kita tinggal klik saja. Kita bikin projectnya ya. Ini projectnya misalnya yang saya baterai ya. Jadi di modular itu ada dua desainnya. Ini tampilan desainnya, sama ada programmingnya itu ada di blok-bloknya. Jadi ini desainnya ada satu ya. Kita geser. Jadi
Ya seperti itu ya. Nah, jadi ini tampilannya. Jadi ada dua screen yang dibuat, ada screen 1, ada screen 2, gitu ya. Jadi tadi kalau yang monitoringnya kapasitas baterai berapa, harusnya pegangannya baterainya berapa, presentasinya. Nah, ketika sudah bikin desainnya, baru dimasukin programnya. Itu ada di blognya, ada desainernya. Ini kita bikin desainnya, tampilannya mau seperti apa. Kemudian kita bikin blognya. Nah, ini ada blognya. Jadi tinggal drag and drop saja. Misalnya contoh, ya, misalnya ini screen 1 ya. Screen 1 tadi layar depan itu misalnya ini, when button 1 klik, ketika button 1 diklik, gitu ya. Do open another screen, screen-nya monitoring. Dikerjakan, buka halaman yang lain, screen-nya namanya monitoring. Nah, ini kan namanya screen-nya namanya monitoring yang ini. Nah, nanti ini program yang keduanya, baru dia dieksekusi yang ini. Jadi tinggal drag and drop saja. Jadi itu ininya. Tapi tadi ada dua, ada desainnya, ada program. Lalu itu apa yang harus dilakukan? Jadi WiFi sudah masuk. Nah, ini tadi kalau misalnya tadi, ini kan desainnya. Nah, ini plugin-nya. Ini ada di monitor ini ada namanya Firebase database. Jadi ada hubungannya. Jadi dia mengambil data masuk ke sini. Tadi dari Firebase tadi masuk ke sini. Ini biasanya kita kosongkan dulu. Nah, dari paket. Nah, kemudian kita masuk ke tes ini ya. Tes. Ini connect to convenient. Ini saya sudah install di HP aplikasi mulai itu, tinggal saya buka. Ini ada lambangnya K, yang saya buka di sini. Kemudian di scan barcode. Barcode-nya tinggal saya scan saja, diklik, arahkan ke sana. Saya klik, tinggal diarahkan ke sana. Nah, kemudian tinggal kita tunggu, dia akan establish bangun. Jadi sampai dia nanti bikin datanya. Kalau dia ada jaringan internet, maka data baterai itu akan bisa masuk ke sini. Nah, mau diizin Bapak, nah ini kapasitas baterainya berapa? Caranya berapa? 12 volt. Ini presentasinya 67%. Jadi saya bisa menentukan kapasitas baterai yang ada di sana. Saya akan bisa pantau apakah kalau aku itu baterainya habis kan? Gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalnya tegangannya anggaplah 60, berarti 50% ya, gitu ya. Sedangkan itu misalkan dayanya 100 watt, jadi nggak bisa hidup. Nah, itu eksekusi bagaimana tadi ini riset jadinya sehingga harus di download. Saya harus dimasukin ke pengendalinya, masukin ke sensornya, masukin ke aplikasinya, gitu ya. Mungkin programmingnya semua. Kalau ini memang sudah jadi semua. Itu kemudian yang selanjutnya ini adalah ini tadi di Firebase-nya. Tadi masuk ke aplikasinya seperti tadi. Ya, jadi ini database-nya bisa, jadi tampilan itu masuk ke sini tampilannya, dan itu data ini yang akan dikirimkan masuk ke handphone tadi. Jadi ini ya datanya, gitu. Ya mungkin ini tampilannya tadi segini, yang di HP saya screen itu, jadi pegangannya, presentasinya, gitu. Ini sensor arusnya, jadi sensor itu sensor arusnya monitoring ke baterainya. Jadi baterai tadi saya putus, biar baterai positifnya saya putus, masuk ke sini, masuk ke VIN ini baru masuk ke SCC, soal controller ini. Kemudian ini masih sinyal ini masuk ke pengendalinya, ESP 32 gitu.
sehingga balik kita bisa paling mau kalau saya hidupkan di sini asal dia ada wifi-nya, misalnya saya bisa pantau rumah saya yang di Jakarta, saya bisa pantau kondisinya. Selama dia masih ada di internetnya, data itu akan dikirim. Nah, mungkin kalau yang konsep IoT-nya itu segini. Jadi IoT itu adalah konsep yang digambarkan dari perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor dan amunah dan teknologi lain bertujuan menghubungkan dan membuka data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Itu konsepnya tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ini tadi kalau ngiriminnya tadi tinggal ya otomatis saja. Selama dia tadi yang ini selama dia nggak ada cahaya matahari pasti dia akan langsung nyala. Tapi bisa juga kita langsung on-kan melalui remote. Dia akan nyala. Tapi kalau saya ada matahari, dia harusnya otomatis ya. Jadi ini ada bedanya. Kalau yang di sini tadi, ini sentralnya saya akhirkan di belakang. Kalau ini saya pakai remote juga bisa. Ini remote-nya aman juga. Kita pasang di belakang. Ini saya on-kan di sini, dia bisa otomatis nyala juga. Ya, ini satu ini nyala semua. Ini secara manual langsung ya, kita paksa dia langsung nyala. Ya, tapi kita matikan, kita mati juga, atau kita auto nanti dia otomatis ikutin cahaya matahari. Nah kalau yang ini sensornya di sini. Ini kan mati ya Bapak Ibu ya, kondisinya mati ya. Ini sensor cahayanya di belakang. Jadi kalau misalnya anggap cahaya mataharinya ke malam, berarti kan gelap ya. Berarti dianggap saya tutup ini. Harusnya dia nyala. Harusnya ya. Jadi nyala. Ya jadi kalau dia siang, ya dia gelap. Ya seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah ini nyala ya. Jadi kondisi anggap kondisi malam. Jadi kondisi malam dia otomatis itu. Ya kalau ini yang tadi ini langsung dipasang otomatis di dalam sini. Saya nggak bisa bongkar ya. Ini sudah paten. Memang IP langsung memakai ini kondisinya kalau nggak hujan aman. Jadi aman ini. Jadi kalau itu kan belum aman ya. Ya ini udah aman ini udah pasti. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam yang warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja ya? Jangan foto. Ya, ikan dia nih. Saatnya makan dulu. Pantai sederhana desanya. P2M pengabdian masyarakat. Nah, oke sobat. Kacau. Ini kita ngindarin jalan begini. Jembatan kayu tadi. Naik situ. Waduh. Kita akan menghindari ini. Iya. Enggak itu aja lagi. Waduh, taruh takut bocor shock background-nya. Ya, ya.
Nggak muat Pak kayaknya kalau Fortuner. Iya. Ini Pak. Yeay, tempat Pak Umar nih. Wah. Wah, salah tampaknya cuy. Luar biasa pengusaha kita nih, Pak Umar. Nih sobat nih tampaknya nih. Oh. Weh, udang ini ya Pak Umar? Iya. Oke. Sampai jembatan. Temunya jembatan mana nih? Ya? Jembatan mana ini rokoknya? Ini jalan begini. Aduh. Kambing Maya. Amblas tuh. Kanan bisa masuk. Nah, ini udah beton lumayan lah. Jembatan kayu ya. Ternyata nanti tembusannya ini apa? Yang pas kita putar balik kali ya. Yang waktu dari tulisannya lagi sederhana itu. Iya. Bukan yang tadi kan kita putar balik yang jembatan. Ya. Wah, Allah jauh banget itu. Kali aja kan. Panjang lah itu. Iya. Lalu. Bisa dia berhenti. Jauh Pak. Maaf ya Pak. Yuk. Makasih Pak. Sempit banget ya. Mana dong mobil di sini. Gue deg-degan ya Pak. Aman Pak, muat Pak ini. Itu kami dikejar. Ambil nih satu nih. Ayo Pak. Bahaya. Ini mobil cuy. Bisa Pak. Hah? Bisa Pak. Enggak keseruduk Pak. Maksudnya nggak kena. Ya, tapi yang kecil ke tengah itu. Nah.
terus nanti gitu ya. Hah? Belum kelihatan. Oh, tuh udah Pak lagi berhenti dia. Oh. Nah, ini yang dia ini. Oh, bukan ya. Belum ada tuh, cepat dulu jalan gede ini. Oh, bunda jangan yang sederhana itu kali ya. Tulisannya tuh Yang yang katanya kita oh, ini belok tuh. iya, yang Hah? kita tergoda. Mm-mm. Oh iya bener. Belok kanan. Nyangkut Bawah. tinggi banget. Ikan sudah lapar. Ini yang satu ya lampu tenaga surya untuk ditambak. Alhamdulillah kita bisa memantau pintu air dan